Sesungguhnya sesuatu yang paling sangat aku takutkan atas kamu, ujar Nabi, adalah dua perkara. Nah, dua perkara ini Nabi sangat mengkhawatirkan umatnya nih, yaitu faidahnya, keuntungannya kalau kita beranggapan diri kita ini belum tentu hidup sampai besok pagi. Ini kadang bertentangan dengan asar yang mengatakan i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Artinya, bekerjalah engkau untuk urusan dunia, berdagang, apalagi bertani, beternak. Jangan bekerjalah engkau untuk urusan dunia seolah-olah engkau itu hidup selama-lamanya, dan bekerjalah engkau untuk akhirat seperti sembahyang, zikir, membaca Quran, baca salawat, seolah-olah engkau itu besok mati. Nah, ini perkataan sahabat ini bukan menyuruh kita untuk panjang angan-angan, karena yang dimaksud dengan perkataan sahabat tadi, bekerjalah engkau untuk urusan dunia seolah-olah engkau itu hidup selama-lamanya. Nah, ini bukan menyuruh kita ini merancang dunia sampai 100 tahun yang akan datang, bukan itu maksudnya. Nah, dimaksud daripada perkataan ini adalah bahwa dalam hal urusan dunia itu, dalam hal urusan dunia kita disuruh perlahan, kada usah terburu-buru, karena masih kita anggap isuk masih ada waktu, isuknya masih ada waktu, minggu depan masih ada waktu, tahun depan masih ada waktu. Jadi urusan dunia kada perlu segera artinya. Nah, misal kita bekerja, lalu ada panggilan dari Allah salat, panggilan dari Allah perbuatan baik lainnya. Nah, tinggalkan aja dunia ini dulu, karena kita anggap kita ini esok masih ada waktu untuk menyelesaikan ini. Nah, itu artinya bekerjalah engkau untuk urusan dunia seolah-olah engkau itu hidup selama-lamanya. Nah, yang dimaksud perkataan ini bahwa urusan dunia itu kada perlu bersegera, kada perlu bersegera dilaksanakan, karena kita anggap masih panjang. Nah, untuk urusan akhirat seolah-olah engkau besok mati. Nah, kalau urusan akhirat jangan ditunda, anggaplah esok mati. Urusan hendak bertobat jangan ditunda-tunda, anggaplah besok mati. Urusan hendak menuntut ilmu, segera menuntut ilmu, jangan-jangan esok mati kada sempat lagi menuntut ilmu. Urusan berbakti kepada orang tua, silaturahmi, bersedekah, segerakan, jangan-jangan besok kita mati. Nah, itu yang dikehendaki dengan perkataan sahabat ini, bukan menyuruh ini kita panjang angan-angan, bukan itu maksudnya. Nah, jadi apabila kamu berada di pagi hari, maka janganlah kamu berbicara kepada dirimu dengan waktu sore. Artinya jangan engkau anggap dirimu itu hidup sampai sore. Dan apabila kamu berada di sore hari seperti sekarang ini, maka janganlah kamu berbicara kepada dirimu, janganlah kamu menganggap dirimu, artinya dengan waktu pagi sampai ke waktu pagi. Nah, apabila kita melakukan yang demikian, maka kita bersifat
qisarul amal, pendek angan-angan. Bila kita kalau bisa melakukan itu, maka kita bersifat dengan pendek angan-angan. Di waktu sore, nah sudah kita anggap esok belum tentu hidup. Apabila kita masih merasa diri kita ini hidup sampai bulan depan, sampai tahun depan, nah itu kita bersifat dengan tulul amal, panjang angan-angan, dan itu banyak bahayanya. Orang yang menganggap dirinya masih hidup sampai tahun 2020 itu banyak bahayanya. Jelas ini memperlambat tobat, jelas ibadahnya apa adanya, jelas dunia dikejarnya habis-habisan karena dia menganggap dirinya masih hidup sampai tahun 2020. Ini orang bersifat tulul amal. Nah itu. Dan ambillah dari hidupmu untuk mati, dan ambillah dari hidupmu untuk matimu. Artinya kerjakanlah di dalam dunia ini pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat sesudah kita mati. Perbanyaklah melaksanakan pekerjaan, perbuatan yang membawa manfaat sesudah kita mati. Itu maksudnya. Ambillah dari hidupmu untuk matimu. Jadi sesuatu yang kita bawa mati itu ada 3 hal. Di antara 3 ini hanya 1 yang bermanfaat, 2 menyusahkan. Pertama, kita melakukan kemaksiatan. Ini sudah jelas, ini menyusahkan kita. Jangankan kita pindah alam, hendak mati sudah susah karena maksiat itu. Nah, kemaksiatan ini menyusahkan, menyengsarakan kita sesudah kematian kita. Artinya jangan hendak membawa hal-hal yang meributkan kita di sana, menyusahkan kita di sana. Nah, yang kedua apa? Perkara-perkara yang mubah, perkara yang boleh. Nah, ini pun kalau sampai dibawa mati, ini menyusahkan di sana. Susahnya apa? Kita akan menemui perhitungan-perhitungan. Dari mana dapatnya ini? Kemana menggunakan ini? Untuk apa ini? Ditanya. Nah, jadi hanya 1 hal yang memberikan manfaat kepada kita sesudah mati adalah ibadah. Taat itu aja yang bermanfaat sesudah kita mati. Lain pada ibadah menyusahkan atau menyengsarakan. Abdurrahman bin Auf contohnya seorang kaya raya yang mana dapat hartanya 100% dari halal. Sidin gunakan pulang harta itu untuk sabilillah. Tetap beliau ini lebih lambat dari sahabat yang lain 500 tahun. Nah, kan ini meributkan. Padahal itu halal. Mengumpul harta itu kan halal, selama itu harta halal. Nah, boleh. Tapi karena ini banyak masalah yang dipertanggungjawabkan, sehingga Abdurrahman bin Auf ini lebih lambat dari sahabat yang lain. Nah, apalagi maksiat makin menyengsarakan di bawah mati. Dan ambillah dari hidupmu untuk matimu, dan dari sihatmu untuk sakitmu, dan dari sihatmu untuk sakitmu. Artinya di waktu sihat ini
Kita bekerja, kita beramal, yang mana bila kita sakit, pahala amalan itu tetap mengalir kepada kita. Orang ini waktu sihat selalu sembahyang di masjid atau langgar berjamaah. Orang ini waktu sihat 7 kali seminggu menuntut ilmu. Orang ini waktu sihat selalu membersihkan masjid, membersihkan tempat-tempat kebaikan. Nah begitu orang ini sakit, kalanggar ke masjid kada bisa lagi, membersihkan masjid kada bisa lagi. Nah maka orang ini tetap dapat pahala dari Allah, karena Allah Maha tahu orang ini kada bisa melakukan karena sebab sakit. Andai kata orang ini sehat, dia pasti akan selalu bekerja untuk kebaikan. Nah itu artinya dan dari sehatmu untuk sakitmu. Kalau orang waktu sehat sembahyang berjamaah kadang-kadang, waktu sehat orang ini kadang-kadang berbuat kebaikan, kadang-kadang. Begitu orang ini jatuh sakit, nah kada ada lagi pahalanya, putus. Karena orang ini walaupun dia sehat, kada pasti juga menuntut ilmu, kada pasti juga sembahyang berjamaah, kada pasti. Lalu hingga sakit ini kada ada lagi yang mengalir kepadanya. Nah sama halnya, gunakanlah waktu kayamu untuk miskinmu. Waktu beliau ini kaya, tiap minggu memberi makannya orang 1000, tiap Jumat 1000 orang diberi makan. Ada orang miskin dibantu. Lagi sidin sugih. Sekarang sidin sudah tua, usaha diserahkan sidin ke anak buah, sidin pensiun, kada berduit lagi. Ampi sidin istirahat memberi makan orang, membantu orang, duitnya kada ada lagi. Nah si sidin ini tetap setiap Jumat dapat pahala memberi makan 1000 orang. Tetap aja, karena Allah tahu, Allah Maha tahu orang ini waktu sugi pekerjaannya macam itu. Nah kalau waktu kaya sudah kikir pada hulu, jatuh miskin, hanya bagi kita dapat aku sugi selesai semua. Untuk dahulu sugi kada selesainya, kada dihargai Tuhan. Perkataannya dapat aku sugi, dahulu sugi berosnya. Nah jakanya sidin ini dahulu waktu sugih tadi sudah membiasakan sosial. Nah sidin sekarang miskin, lalu sidin bersuara, makanya aku bahari sidin itu kadang alihkan itu semua aku selesai karena dikata Tuhan, karena Tuhan sudah membuktikan dahulu memang pekerjaan sidin itu macam itu. Dan dari sihatmu untuk sakitmu, karena sesungguhnya kamu wahai Abdullah bin Umar tidak tahu apa namamu besok. Kamu kada tahu marani kami besok siapa, almarhum kah atau kada tahu. Ali karramallahu wajhah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ashadda ma akhafu alaikum khaslatan ittiba'ul hawa wa tulul amal, fa amma ittiba'ul hawa fa innahu yasuddu anil haqq wa amma tulul amal fa innahu al-hubbu lid-dunya. Summa qala ala inna Allah ta'ala yu'ti ad-dunya man yuhib wa yubghid wa idza ahabba 'abdan a'tahu al-iman. Ala inna lid-din abna wa lid-dunya abna fakunu min abna'id din wa la takunu min abna'id dunya. Ala inna ad-dunya qad irtahalat muwalliyah ala inna al-akhirata qad irtahalat muqbilah.
Ala wa innakum fi yaumi amalin laisa fihi hisab. Ala wa innakum tushikun fi yaumi hisab laisa fihi amal. Artinya, sesungguhnya sesuatu yang paling sangat aku takutkan atas kamu, ujar Nabi, adalah dua perkara. Nah, dua perkara ini Nabi sangat mengkhawatirkan umatnya nih, yaitu mengikuti hawa nafsu. Yang pertama, mengikuti hawa nafsu. Apa garang hawa nafsu itu? Apa itu hawa nafsu? Setiap keinginan dalam diri yang sifatnya itu membawa kepada dosa, itu hawa nafsu. Setiap ada hasrat dalam diri kita, ada hasrat keinginan dalam hati berbuat satu dosa, itu berarti hawa nafsu. Dari hawa nafsu, sekalipun kemasannya, lapisannya baik, sekalipun zahirnya bagus, tapi intinya itu adalah sesuatu yang mencelakakan. Mengetahui geritik hati itu salah satu kewajiban bagi orang suluk. Itunya ada bakal hendak, kadang di hatinya bakal hendak. Itu wajib orang suluk itu mengetahui ini kehendaknya dari mana. Apa dari hawa nafsu, atau dari syaitan, atau dari Allah, atau dari malaikat. Kehendak dari syaitan, geritik hati dari syaitan, pasti kerugian. Geritik hati dari hawa nafsu pasti kerugian. Walaupun kadang-kadang tadi dibungkus dengan satu ibadah, tapi intinya orang ini dapat siksa. Nah, perbedaan antara hawa nafsu dan syaitan, perbedaan antara hawa nafsu dan syaitan, ini sama-sama pada negatif. Nah, syaitan ini yang penting tujuannya menjatuhkan kita ke dalam dosa. Apapun perbuatannya, yang penting kita dapat dosa. Nah, itu syaitan. Kalau hawa nafsu ini biasanya menjatuhkan kita dalam satu dosa, tetapi terarah kepada satu dosa itu. Nah, itu biasanya hawa nafsu. Contohnya, dalam geritik hati ada timbul keinginan hendak berzina. Ini sudah jelas dari syaitan atau hawa nafsu. Hendak berzina lawan Pulanah bin Pulan binti Pulan. Ini geritik hati timbul. Nah, membedakan apakah ini dari syaitan atau dari hawa nafsu. Nah, apabila dari syaitan, begitu dia hendak melakukan perzinahan dengan seseorang tadi, orang yang dituju itu kadada di tempat, yang lain siapa dicari gantinya. Nah, penting terjadi zina. Nah, ini dari syaitan. Ini laki-laki hendak berzina dengan si A, berangkat sampai di tempat, soalnya A-nya ada B dimakannya. Yang penting orang ini jatuh dalam zina. Nah, ini dari syaitan. Kalau hawa nafsu ada. Nah, hawa nafsu geritik hendak berzina dengan A, berangkat. Mana A-nya? Kadada menghadangi itu. Walaupun lawan B kan maunya, mesti A itu ditujunya. Tapi mesti dapatnya sebulan kali hadanginya aja. Nah, ini dari hawa nafsu biasanya. Nah, jadi itu yang dikhawatirkan oleh Nabi kepada kita, mengikuti hawa nafsu.
Kadang-kadang si hawa nafsu ini menyuruh kita berbuat ibadah, padahal ibadah yang kita perbuat itu zahirnya ibadah justru dapat dosa. Nah contohnya, orang ini banyak lagi sembahyang qadaan yang mesti dibayarnya, banyak lagi qadaan, berpuluh-puluh tahun masih sembahyangan, banyak hutang, subuh banyak hutang, zuhur, asar banyak hutang. Nah, lalu orang ini pekerjaan yang benar mestinya sembahyang mengqadha. Nah ini bujur, ada waktu mengqadha, ada waktu mengqadha, ini hutang yang wajib dibayarnya. Nah lalu si orang ini mengqadha malas. Kalau sembahyang tarawih ini rajin, kalau sembahyang sunat duha 8 rakaat digaginya. Nah berarti ini orang sembahyangnya itu dari hawa nafsu, bukan dari Allah. Berpahala sembahyangnya, kada berpahala, bahkan dapat dosa. Kenapa? Karena menggunakan waktu salah. Maksudnya waktu digunakannya untuk membayar qadaan yang ada padanya. Nah jadi mungkin kita ada pasti hutang qadaan, pasti, tapi nyara pasti ada hutang qadaan. Tapi hati kita ini hendak sembahyang sunat aja, itu dari nafsu, dari nafsu, bukan bujur, bukan dari Allah itu, bukan dari Allah. Sama halnya orang ini duit ada misalnya 1 juta. Nah 1 juta ini begitu sampai setahun kan zakat nih, zakat 25.000 rupiah, zakatnya 100.000. Nah begitu sampai setahun mestinya orang ini bajakan 100.000 nih, ini kadanya kada zakat, tapi memberi orang belah langgar, memberi orang belah masjid, mestinya berzakat yang 100.000. Nah berarti itu nafsu, bukan bujur dari Allah. Berpahala lah, berdosa karena menggunakan duit zakat kepada yang bukan zakat. Nah sama itu ya. Puasa misalnya, orang ini ada hutang puasa seminggu, hutang puasa seminggu. Sedangkan sekarang sudah bulan Sya'ban, tinggal seminggu lagi habis. Nah, ini bulan Sya'ban tinggal seminggu lagi habis, waktu Sya'ban masuk Ramadan. Hutang puasanya ada seminggu. Mestinya waktu seminggu ini pol bayar qadaan. Ini kada. Puasa sunat Senayan Kamis diperebutnya, qadaannya kada dibayarnya. Berarti puasanya ini puasa karena bisikan hawa nafsu, bukan dari Allah. Berpahala lah, karena berpahala nang wajib ada, nang mestinya bayar. Nah lain halnya waktunya masih 9 bulan lagi. Nah 9 bulan orang ini ada hutang puasa seminggu, sedangkan waktu lagi 9 bulan hanya sampai Ramadan. Nanya puasa Senayan Kamis ya itu kan jadi masalah, karena masih ada kesempatan untuk membayar yang seminggu itu. Sama sembahyang fardu, ini waktu lagi 2 menit 3 menit habis waktu zuhur. Kalau aku sembahyang qabliyah zuhur tak keluar. Mana baiknya qabliyah zuhur kah digawe zuhurnya kan dilaksanakan. Bila hati kita cenderung kepada qabliyah zuhur, biar zuhur di luar waktu, berarti ini hawa nafsu. Nah hendak itu bukan dari Allah itu. Mestinya zuhur saya katakan dulu dalam waktu. Masalah qabliyah itu kalau dibayar kayaknya yang zuhur diqadha. Nah kayak itu jangan mengqadha zuhurnya, qabliyahnya diqadha, bukan zuhurnya yang diqadha. Nah jadi hawa nafsu itu memberikan dorongan kepada kita untuk berbuat kemaksiatan, berbuat kesalahan, walaupun kadang-kadang kelihatan dibungkus dengan satu bungkusan ibadah. Nah itu hati-hati hawa nafsu. Setiap ada berbetulan dua ibadah, ibadah yang A lebih besar pahalanya, ibadah B
lebih kecil pahalanya, diri kita cenderung melakukan yang berarti itu hawa nafsu. Kalau mencari keridhaan Allah, kalau mencari keridhaan Allah sudah jelas memilih mengganal pahala. Ada duit diisi 5.000 rupiah, 5.000 aja, 5.000. Ada orang yang kelaparan, sudah 2-3 harinya kada makan, minta pang duit 5.000 untuk makan sudah 3 hari kada makan jadinya. Ini baik-baik kenal bana pahalanya nih, bana sudah 3 hari kada makan. Tukar nasi bungkus 5.000, gana pahalanya. Ada orang sumbangan wakaf langgar misalnya, mau dibayarkan ke wakaf, ini kada tukarakan nasi bungkus. Ini nasi bungkus tukarakan wakaf kada tabari. Bila hati kita condong kepada wakaf, berarti itu hawa nafsu namanya, kada dari Allah. Karena gana pahala menyelamatkan nyawa orang yang kada makan 2-3 hari ini mestinya. Jadi setiap 2 ibadah berbetulan yang satu lebih besar pahala, tetapi kita suka kepada yang lebih kecil pahala, berarti itu hawa nafsu, bukan mencari keridhaan Allah.